Kurang lebih 4 orang berarti ya kalau kunjungan. Iya. Anak-anak lagi intai. Kalau datang lagi langsung ini ku bilang. Kalau dia singgah, suruh aja berhenti. Mau apa? Kenapa gas-gas depan? Ada masalah apa? Burunda izin. Kalau Bun. masuk ke pekarangan itu kan berarti kalau di sini namanya transpassing kan nggak boleh tuh. Tapi kan nggak ada Iya, polisi betul. di sana. Kasih itu aja, kasih paku-paku biar pecah semua deban. Jangan. Tapi di rumah kita, ya kan? Enggak, itu di jalan, itu jalan Bun, itu di jalan. Itu di jalan, Bun. Di jalan, Bun. Di jalan. Ya udahlah. Di jalan. Kita nggak usah ngomong, itu punya pabrik kan. Kalau mau siara kok jam segini ya? Oh, emang ada tempat ziarah Guru Ndak? Iya, mantap dia mau siara lebaran di sini. Oh. Tadi siang itu kan Silaturahmi ini. ya, Kang. Tadi siang itu kan banyak kali netizen datang dari gua. Ada kurang lebih 20 pengunjung lebih. Dia datang siang sampai maghrib. Suka mereka di tempat ini. Dingin ya ini Burunda. Enggak terlalu sih Bun. Mbak Bun. Cuman sejuk. Oh, oke. Ya, enak lah. Tapi kalau Burunda kalau keluar gitu anak-anak tanyai suruh siap-siap, Oh, siap-siaga di kan, sini bawa dulu senjata, Bunda. Weh, Masya Allah, keren-keren. Iya, Kalau beli, kalau senapan beli, Ya. tapi nggak boleh lah spill di sini, nggak usah lah. Nggak usah. lengkap di sini senapannya anak-anak. Itu mahal nggak tuh, Bang? Ini Keren. gituan. Kalau di sini cuma $500. Tuh, Itu organik Bun. organik. Yang pendek, yang pegangan, tapi nggak Iya, boleh itu. dibawa Oh. jalan-jalan, nggak boleh. Taruh di mobil pun pegangannya sama isinya itu dipisah. Satu di depan, satu di bagasi. Itu resmi, Bun. Itu resmi. Resmi, ha-ha. Resmi. Resmi ya, Bun. Resmi. Ya. Di rumah pun begitu, harus dikeluarin dari pelornya itu. Murah di sini 500. Kalah sama si Kepas, kalau si Kepas cuma modal tombak. Ya Kepas ya. Iya. modal tombak Tuhan mereka bunuh. Iya. Nggak ada aja pembunuh Tuhan. Ini Tadi si mereka. Kepas ini Gurunda dia kita supaya kita toleransi aja katanya, kita nggak usah saling gimana itu Gurunda. Si Kepas nih maunya. Jadi sejak ada Komal-Komal ini, saya lihat banyak perpecahan di antara bangsa kita ini. Benar. Wah, parah kali. Kalau So kalau cantik. kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, jadi kita jadi terkotak-kotak gitu loh bangsa Kalau Indonesia. mau tidak terkotak-kotak, anak bangsa ini harus berakal dalam beragama. Pasti mereka akan satu agama. Masalahnya di Makanya, antara anak gini bangsa loh, ada yang Bang. tidak menggunakan otak. Kenapa saya dengar si Edis apa katanya? Tahu nggak kalian kenapa Edis. saya kayak gini? Ya, mau Edis Edis. dibilangnya. Karena Edis. enggak gini loh, Edis kita lagi. kan curhat nih, kita kan komunikasi. Apa kata Kita Edis curhat. bilangnya? Karena si Juma itu ngomong tentang Kristen gini. Si Nandar siapa ngomong gini, makanya saya masih live begini. Kalau mereka sudah berhenti, saya berhenti. Dasar dompala. Kalau Lembaga Bible Indonesia sudah mengganti istilah-istilah Islam. Kalau Edi itu nggak dipeduli sama umat Islam, kami anggap orang gila. Lembaga kalian itu loh yang harus menghentikan aksi-aksi brutal, mengambil istilah Al-Quran, dan para penyesat misionaris yang dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, yang mengajarkan anak-anak Islam lagu-lagu Kristen. Itu loh penampilan-penampilan kalian yang sok-sok Islam. Itu yang harus dihilangkan. Edis 1000, Edis 1.000.000 Edis tidak ngaruh kepada iman umat Islam. Oh, pelawak seperti itu. Siapa yang mau percaya sama dia? Banyak. Banyak saya lihat banyak. Waktu dia Misionarismu yang Yang kamu sadar harus banyak. hentikan, lembagamu yang harus kamu tutup,
Kemudian STT penghujatmu itu yang harus kemudian kalian tutup buku, kurikulumnya itu harus diganti. Baru kita selesai. Selama kalian masih gila, maka kami akan senantiasa akan mensuplai vitamin otak pada kalian. Paham sampai situ? Itu kan gini loh Bang Juma. Ini kan waktu Yesus mau ke surga kan dibilang jadikanlah semua murid-muridku kan Itu bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ke muridnya jangan ke bangsa lain. Cak Kangkung. Bukan. Murid-murid ini kan dibilangkan ke segala bangsa. Artinya bangsa apapun itu. Di mana murid-murid Kan disuruh ke segala bangsa? Di mana? Di perjanjian baru kan ditulis di situ sampai ke benua Asia. Di mana? Tersebar. Iya, di mana ada Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu ada dalam lubang tikus, ke situ juga kalian pergi. Karena kalian kuutus hanya kepada domba yang hilang. Kalau dombanya ada di dalam kandang ayam, masuk ke kandang ayam. Kalau dombanya ada di lautan samudra, ke lautan samudra. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dia ada di Papua, ke Papua sana. Kalau dia ada di Timika sana. Ke Sumatera sana. Kalau ada di situ, tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang, Bani Yakub. Kalau itu kan iya, bukan. Itu bukan hanya untuk Bani Israel Bang Juma. Kata siapa? Itu segala bangsa gitu loh. Ya itu iblis itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Mana Yesus ada mana? iblis naik Yesus ke mana? surga? Dengar. Yesus mana yang mengajarkan kemudian melakukan kurban manusia? Yesus mana? Mana dalilnya? Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan kurban hewan. Itu perintah Yesus. Nah, Yesus mana yang mengajarkan kemudian mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Ada Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia untuk tembus dosa. Ada dalilnya. Ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen. Ada dalilnya. Ada dalil Yesus mengajarkan untuk ke gereja gitu, menyembah 3 pribadi Tuhan. Nggak ada. Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu dan yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Namanya memang sama, Iyalah, tapi oknumnya berbeda. Makanya ajarannya berbeda. Iya, ajaran kita kan berbeda. Kalau Bang Juma kan nggak Bukan percaya ajaran bahwa kita Yesus yang itu berbeda disalibkan. saja. Ajaran Anda Iya dan dong. ajaran Yesus yang berbeda. Jangan dulu, nggak ke situ konsepnya. Enggak di situ konsepnya. Itulah konsepnya. Kalau Taurat itu tidak terpisahkan dari Injil. Karena Bagaimana apa? ceritanya Ya, kok pandai-pandaian? Apa Karena- hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Karena- Siapa tokoh di Kristen yang bisa menjelaskan itu ke saya? Karena Taurat itu ibu kandung Injil, jadi tidak terpisahkan Alamak. perjanjian lama perjanjian baru gitu loh. Ibu kandung pula. Ibu kandung yang kemudian digeser ke posisinya dengan saudara Paulus. Itu. Hukum Tuhan dibatalkan oleh iblis. Yesus ada Berarti, membatalkan tunggu dulu. hukum Tuhan, tak ada. Hanya iblis yang membatalkan Oke. hukum Tuhan itu. Bang Juma, hati boleh panas, pikiran harus dingin, Enggak artinya. ada yang panas. Jangan kau emosi ya. pandai-pandai. Enggak ada kalimat lain yang bisa kau pakai. Bukan, gini loh, jangan emosi, temperamental gitu loh. Oh, temperamental. Lu pikir gue termos? Yesus Kalau gak ada saya yang kan mengajarkan begini jadi ya. Kristen, kawan. Gak ada. Gak ada Yesus mengajarkan agar kita menjadi Memang Kristen. Itu tak ada. waktu Yesus naik ke sorga, memang belum ada ajaran Kristen gitu. Lalu siapa yang ngajarin untuk menjadi Kristen? Murid-muridnya Ya kan. itulah yang didatangi si penyesat-penyesat itu. Bukan. Loh kok bukan pula? Waspadalah Kalau agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. makanya Bang Juma, kenapa saya nggak nikah? Kenapa saya mau seperti Tuhan Yesus gitu loh? Alamak. Ya kan dibilang, ya kan ada
ada ayatnya, ikutilah aku, akulah jalan hidup dan kebenaran. Bukan gitu, bukan juga jelas. Begitu maksudnya, Kales. Ikuti aku itu dalam hal apa? Caraku beribadah kepada Tuhan. Itu yang kamu ikuti. Caraku mengabdi kepada Tuhan, itu yang kamu ikuti. Elemen-elemen dari gini loh Bang Juma, itu elemen-elemen dari aturan-aturan tertentu gitu loh. Jadi ada dia misalnya nih bab, pasal, ayat, butir. Makanya ada alinea, kan itu turunan yang dibilang Bang Juma tadi itu gitu loh, beribadah itu turunan, itu masih enggak turunan dong. Masih jauh gitu loh, turunan. Yang kamu ikuti ini menyembah Yesus itu maunya siapa? Maunya siapa itu? Elohim Yahweh lah. Di mana Elohim Yahweh mengajarkan untuk menyembah yang bernama Yesus Kristus? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Aku ya, itu siapa? Apa kata Yesus? Aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Artinya aku. Dia dong. Di Keluaran kan udah jelas. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Iya, terus kenapa kamu menjadikan anak Maria atau sosok yang datang kepada Paulus ini setara ketika dia mengatakan aku tak ada yang lain? Kenapa kamu menyetarakan sosok Yesus Kristus kepada dia? Jawabannya di Filipi 2:5-11. Nah, itu dia 11. Berarti berhasil iblis menyamai pencipta langit dan bumi melalui lisan-lisan kalian. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa menolong iblis untuk mendurhakai Tuhan. Iblis, ya Oten, kamu berhasil dengan mendurhakai Tuhan sedurhaka-durhakanya dengan kami menjadi penolongmu. Sudah banyak orang yang kami jadikan sebagai pengikutmu. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan, wahai iblis? Iblis menjawab, marilah bersamaku ke neraka. Kau sudah menolong iblis ini. Iblis berhasil mematikan akal saudara sehingga kalian menjadi pengikutnya. Yohanes 13 Pencipta langit dan bumi yang mana yang menginginkan manusia agar menyembah kepada anak Maria? Mana Yohanes 13 ayat 13. Aku dan Bapa, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Anda menyebut saya sebagai guru dan Tuhan. Mau Anda punya mulut robek sampai kuping memanggil Bang Suma Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, tidak akan merubah posisi kemanusiaannya menjadi kucing, apalagi menjadi Tuhan. Kenapa? Posisi Tuhan sudah diisi oleh Elohim. Yesus boleh kau panggil Tuhan, boleh kau panggil Baginda, boleh kau panggil Rab, boleh kau panggil Ila, Allah, Marta, Martinus, Sulies, Anos, boleh panggil sepuas-puasmu. Tapi itu tidak akan pernah merubah derajatnya sebagai makhluk. Oke, apa yang dikatakan Yesus ketika di kayu tiang salib, apa katanya? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa bukan Yesus yang mengampuninya? Justru di situ kemudian mencerminkan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan. Inilah tadi konsep Trinitas tadi. Maksud daripada orang yang berkata itu adalah ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya ampuni mereka Bapa, mereka berbuat untuk membunuh Yesus, tapi sebenarnya yang mereka perbuat itu adalah membunuh aku yang murid Yesus. Tapi kenapa lisanku tidak bisa kemudian berkata aku Yudas? Karena kenapa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tapi bukankah kemudian makhluk yang ada di salib itu teriak, Eli Laba sabatani, Eli lama sabaktani.
Sejak kapan anak Maria memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli? Yang acap kali memanggil Tuhannya Eli itu kalau di dalam Bible itu hanya Yohanes dan Yudas. Orang-orang Ibrani lainnya. Kalau Yesus tak pernah. Abba, Rabam, Maran. Tak ada itu. Eli, lama sabaktani, jangan nasa enak dewe. Nggak ada itu. Mana ada Yesus pernah mengatakan Eli kepada Tuhan? Yang nggak ada. Abba, Bapak, nggak ada. Jadi bukan dia yang di atas tiang salib itu. Bapak ampunilah dia, mereka melakukan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu kalau yang mereka salib ini aku, bukan Yesus. Tapi kenapa kemudian aku tidak bisa berkata-kata? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apabila kau hukum, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biar mayatnya menyentuh tanah. Dia orang dikutuk. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan. Fasik sebagai pengganti. Amsal 21:18. Karena dia disiapkan untuk mengganti Yesus, maka dia tidak bisa mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Tak bisa lagi. Karena dia orang fasik. Dia orang jahat. Dia orang munafik. Gini loh Bang Juma, saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tahu apa yang disampaikan Bang Juma itu mempelintir-pelintir, sehingga yang dibawa ini dikiranya yang dibilang Bang Juma itu benar. Apa yang saya pelintir coba? Apa yang saya pelintir coba? Coba tunjukkan saya. Yang tadi mengenai tadi Yesus yang disalib itu bukan Yesus, nggak ada di Alkitab itu gitu loh. Coba kamu tunjukkan kapan Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Seorang benches warie, kalau dia melihat anjing dalam kepanikan yang sangat luar biasa, jarak anjing masih 30 meter dari dia, dia katakan apa? Tante, anjing tak. Anjingnya semakin dekat 25 meter. Tante, tolong dong anjingnya tante. 20 meter. Tante please. Anjing tante please. 15 meter. Tante please. Tante ada anjing. 5 meter lagi. Loncat anjingnya. Bencesnya nggak begitu lagi. Woi tante anjing, tante anjing. Nah, itu dia. Tetap aja dia memanggil tante. Tidak berubah menjadi bibi atau oma. Pada saat dia panik, tetap aja sebutan itu dia lantunkan. Kenapa ya tante? Ya tante. Andai saja yang takut di atas pohon ini, salib ini itu adalah Yesus, tetap dia akan memanggil Bapakku, Bapakku, Abba, Abba lama sabaktani. Mences aja dalam keadaan panik diburu anjing gila, tante tidak berubah menjadi paman. Tante ada anjing. 20 meter lagi, tante anjing tante. Begitu 5 meter, opung anjing, opung anjing. Gak berubah dia, tetap aja tante. Masa seorang Tuhan berubah panggilan gara-gara panik? Ini tidak rasional. Keseharian Yesus di bait suci, di mikdas, di atas mimbar, di sinagoge, di hari Sabat, di depan orang-orang, di depan muridnya, senantiasa memanggil Bapak, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku. Nggak pernah dia mengatakan Eliku, Eliku, tak ada itu. Masa seorang benches lebih hebat daripada Yesus? Tidak
tidak konsisten. Ya, Tuhan kok tidak konsisten? Piye toh? Sedangkan benches aja, Pak, konsisten dia. Sekali tante, tetap tante. Biarpun panik, tetap tante dia. Nggak Jadi berubah gini, jadi opung. penyampaian Yesus, oke, gantian Bang Juma, biar nggak mendominasi dalam apa ini diskusi. Dalam bernarasi. Jadi, nah, ketika Yesus menyampaikan Eli bukan Bapa atau Abah, ya kan Elohim Yahweh, dia tahu apa yang disampaikan Yesus ini gitu loh. Iya tahu, paham. Tapi ini loh, yang Yesusnya ini loh, oknumnya ini loh. Kok dia berubah menjadi Eli? Kapan coba kasih saya data? Di mana Yesus pernah kemudian mengatakan Tuhannya itu dia panggil dengan sebutan Eli? Di mana? Ada. Hah? Benches aja, tante, anjing. Cuman karena panik aja ada penaban. Sebenarnya bukan hanya karena panik aja dia panggil begitu. Tapi tetap aja panggil tante. Sebenarnya letak permasalahannya bukan di situ. Enggak, bukan gini loh. Ini masalahnya tentang penyalipan gitu loh. Itu penyebutan itu bukan itu yang perlu harus kita bahas, masalah Eli tadi. Loh, itu bukti bahwa yang digantung di salib itu bukan Yesus. Lah kalau Yesus yang disalib itu tetap aja manggil Bapak, Ayah, iya kan? Daddy, Dad. Ini kok berubah dia? Eli lama sabang. Itu kan Eli itu kan alaku. Eli. Bajiki loh. Alaku. Bajiki. Mengapa kau tinggalkan aku ke dalam Mana ada kayak gitu-gitu. Jangan ngarang-ngarang. Dalam tanganmu kau serahkan roh. Jangan ngarang-ngarang. Ya memang ente itu aja. Alkitab gitu. Ente nih. Orang yang tidak pernah memanggil emaknya kecuali pada masa kecil-kecil. Ente kalau kena musibah yang kamu panggil siapa? Emak akan kembali kepada bahasa ibu. Emak. Kepas minta kawin emak. Pasti panggil emak. Kalau dulu panggilnya ke mamanya itu panggilan mama, pasti panggilnya mama. Panggilnya mami, pasti panggilnya mami. Pada saat berarti panik gini, tidak mungkin mami berubah menjadi paman. Tidak mungkin. Oke, berarti Bang Juma menyangkal Yesus ini disalib ya. Sampai ya iya, bagaimana mungkin orang benar, orang mulia disalib. Oke, udah tahu kita gitu loh. Jadi jangan kita melebar, kita bahas sedangkan sekarang begini, penyangkalan. Apalagi pernyataan kan gitu. Saudara, apa tujuan Yesus itu disalib? Apa tujuannya? Jadi gini, konsep penyalipan ini kan ketika Adam dan Hawa ini kan sudah jatuh dalam dosa. Apa hubungannya Adam dengan Hawa? Supaya manusia diselamatkan dari api neraka, melainkan gitu loh, melainkan masuk dalam kerajaan Tuhan gitu loh. Jadi gini. Apa hubungannya Adam dan Hawa? Hah? Apa hubungannya Adam dan Hawa? Adam dan Hawa ini kan sudah jatuh dalam. Oh bukan. Ini kan awal mulanya gini loh. Kalau Adam kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa. Tunggu dulu. Iya. Ini Alkitab loh. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kalau kita baca Yesus berkata orang yang ingin membunuhnya itu bapaknya setan. Kenapa? Iya. Itu kan bagian dari iblis. Katanya dia harus datang untuk nebus dosa yang dilakukan Adam. Berarti yang menghendaki penebusan dosa siapa? Iblis atau Bapak? Tunggu dulu. Bukan. Yang menginginkan penyaliban itu terjadi Bapak atau setan?
Di situ itulah dikalahkan maut setan itu. Iya. Setan. Tante Anjinta. Masa orang generasi. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan menginginkan penebusan dosa dari Adam yang mengeksekusinya iblis? Siapa yang menginginkan penyaliban pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan kah? Makanya Tuhan, kan dibilang Yesus. mana dalilnya Tuhan menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Dalil. Dengar dulu. Apa? Kenapa Dolil. kau tinggalkan aku? Iya. Karena kan gini, ini harus sempurna gitu loh. Lo kau pian menitimumu. Tunggu dulu, gantian dulu. Gantian dulu Bang Juma. Biar nggak berdengung diskusi kita ini, nggak berdengung gitu loh. Jadi ketika Yesus itu penyaliban itu supaya penyelamatan itu sempurna kepada umat manusia. Itulah. Kok penyelamatan model apa itu? Sekarang di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh dirinya sendiri? Coba, di mana? Di mana ada janji Tuhan kepada nabi-nabi, aku menyelamatkanmu dengan cara bunuh diri? Gimana itu? Di mana dalilnya? Ada itu. Ya nggak ada berarti. Berarti yang selama ini 2000 tahun kalian dapat ilmu dari mana? Tuhan bunuh diri. Kan dibilang darahmu Yesus sucikan iya, itu iman Yesus, kalian kita menghargai. Itu iman kalian kita hargai. Itu iman kalian. Silakan. Tapi iman saudara itu kan dasarnya yang kita tanya. Dasar imanmu ini yang kita tanyakan apa dasarnya? Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan dirinya sendiri? Bunuh diri untuk nebus dosa manusia? Ada dalilnya enggak? Aku datang menjadi manusia biar aku mati. Makanya apa kata Yesus Bang Juma? Apa katanya? Waktunya enggak gini loh. Kata Yesus, waktunya telah tiba. Ketika sebelum waktunya, belum waktunya tiba. Kan dibilang Yesus, belum waktunya, belum waktunya. Nah, waktunya ketika tiba selesai apa? Dunia setelah dihukum. Yesus. Sebab penguasa dunia datang, yaitu iblis. Setelah Yesus berdoa di Gunung Getsemani, baru dibilang ini sudah waktunya. Waktunya apa? Waktunya aku diangkat, digantikan oleh pengkhianat. Ini sudah waktunya. Kok bukan? Yohanes 12 nomor 31. Cak Ayu, kamu baca dalil kitabmu sendiri, baca. Yohanes 12 nomor 31. Apa yang dikatakan di sana? Itu yang kamu baca. Jangan kau baca yang lain. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku akan berbicara kepadamu, sebab penguasa dunia ini telah datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kenapa? Sudah tiba waktunya penguasa dunia ini itu datang. Maka aku harus pergi. Kenapa? Karena dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi Yudas tidak berhasil mengkhianati aku. Hasil dari pengkhianatan Yudas kembali kepada Yudas. Amsal 21 nomor 18. Kembali ya, dibalikan aja semua budak. Benar enggak? Dibalikan aja. Mana dalilnya Dibalikan aja benar enggak? Ayo, saya minta dalil. Mana dalilnya Tuhan bunuh diri itu Yudas Iskariot itu yang suicide. Mana itu dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Saya minta dalil. Itu yang suicide itu Yudas Iskariot, bukan God. Saya tanya, mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Jadi gini ya, Bang Juma. Bukan begitu. Saya ini bukan jemaat gereja, bukan. Saya adalah praktisi dialog lintas agama yang kritis terhadap dalil-dalil yang ada. Saya minta dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan orang Kristen? Mana ada itu dalilnya itu?
Nggak ada kan? Ya mana ada suicide di Bible itu dibuat dalilnya. Ya. Nggak ada dalilnya berarti kan? Mana ada itu? Nah sekarang yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, dia tahu nggak kalau dia datang untuk mati? Oh iya kan, itu kan dari setelah tiba saatnya. Ya. Kan Berarti dia datang untuk bunuh diri. Beda suicide, beda dibunuh gitu loh. Jangan di gini loh. Beda. Apakah gitu mati di tiang salib ini sudah direncanakan? Direncanakan iblis lah. Hah? Iya, itu betul. Itu baru betul. Itu sudah direncanakan iblis untuk mati di atas tiang salib dan nanti dijual sebagai penebus dosa. Yang percaya adalah orang yang lemah akal, yang mau hidup seperti kera, hidup tak bertuhan, hidup tak menyembah Tuhan, tapi mimpi masuk surga. Makanya kalian disebut dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari seekor kera, kata Quran. Begitu. Tuhan berencana datang mati, gitu maksud lo? Hah? Boleh sebelum Islam datang, sebelum api berdiri, boleh. Kalian mau sesumbar ngomong kayak gitu, boleh, silakan aja. Tapi setelah api berdiri, orang-orang apologet Islam sudah hadir, tak bisa lagi kalian. Tak bisa lagi kalian petantang petenteng. Level pendeta aja lari termencret-mencret. Gak bisa bro, gak bisa. Jualan jajaan murahan itu gak laku lagi. Sudah ada Bunda Rama, ada Bunda Mila, ada Kaisar, ada Zulkifli, ada Bang Erwin, ada Bunda Rama, ada Bang Handi, ada Forum Debat, ada Bang Suman. Tak bisa lagi jajaan dari banyak murtadin, jajanan yang kalian jual itu nggak laku lagi. Oh, Tuhan datang merencanakan mati. Apa itu? Jadi kenapa banyak murtadin? Kenapa banyak murtad? Karena apa? Mereka menggali sejarah cinta bahwa maksiat. Yesus itu benar disalib. Kenapa banyak murtad? Karena banyak maksiat. Mereka suka maksiat. Bukan. Mereka pengikut setan. Bukan gini loh, Bang. Mereka berhasil dibujuk setan. Mimpi bertemu gondrong. Mimpi di Arab Saudi naik dia ada gondrong di atas Ka'bah. Mimpi kemudian gondrong Emang Tuhan itu gondrong? Bukan. Enggak kan? Bukan gini loh. Tunggu. Kebanyakan yang murtadin itu menggali sejarah dengan benar. Sejarahnya coba kau tunjukkan kepada saya sejarahnya. Di mana pernah Nabi mengajarkan Tuhan berencana turun ke bumi untuk bunuh diri? Mana sejarahnya? Nabi mana yang menceritakan secara histori? Tunggu dulu. Silakan. Sejarahnya ada Yesus itu. Tadi kan Bang Juma menyangkal bukan Yesus yang di kayu salib itu. Oh pasti, pasti itu. Jangan diragukan. Jangan diragukan itu. Itu sudah pasti. Bukan Nabiullah Yesus yang di situ. Tunggu dulu gantian Bang Juma. Biar apa ini? Biar seimbang ini. Jadi sejarahnya ada di sana. Di Israel gitu loh. Ada sejarah. Jadi mimpi itu kalau berlebihan juga hasilnya pipis di celana. Film India gitu kalau berlebihan juga itu menguras air mata. Film kartun kalau sudah berlebihan juga itu meskipun film kartun itu juga nggak bagus. Tunggu dulu Bang Juma. Dibilang waktu kita sekolah SMU dibilang ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan. Jadi kita harus menganalisa ini sejarah ini menjadi suatu pertimbangan, maka lahirlah keputusan. Nah, dari keputusan ini itulah kita bisa
penilaian. Oh, rupanya benar Yesus itu Tuhan. Jadi salib ada rupanya tempatnya. Oke. Saya kasih analogi sederhana. Ketika ada orang berjalan di kegelapan malam, lalu melihat kemudian seenggok kotoran kerbau, dianggapnya itu adalah beras ketan, beras pulut yang sudah dimasak. Lalu dia memegangnya. Faktanya yang dipegang itu adalah tai kerbau. Kemudian ada yang menuliskan bahwa orang tersebut memegang apa itu kalau namanya beras ketan, nasi ketan. Orang sini bilangnya songkolok. Sejarahnya menceritakan ada di situ sejarah yang dibelokkan kemudian. Orang itu memegang kemudian beras ketan yang sudah dimasak lalu memakannya. Itu yang tertulis di dalam sebuah buku catatan. Tapi faktanya yang disentuh oleh orang itu adalah tai kerbau. Sekarang bagaimana bisa dipercaya buku yang mencatat itu bahwa itu adalah beras ketan? Nah, di sinilah, di sini. Di sini. Hati boleh panas, tunggu dulu, pikiran jangan panas gitu loh. Hati boleh panas, pikiran jangan panas. Di sinilah. Bisa ndak itu tai kerbau itu ketika dituliskan itu adalah beras ketan menjadi benar-benar beras ketan, padahal itu adalah tai kerbau. Bisa nggak? Loh Bang Juma. Nah, begini. Ajari Bang Juma. Jangan ajari. Tunggu dulu. Jadi jangan doktrin, jangan berikan doktrin itu ente. Halusinasi. Tunggu, jangan halusinasi. Mana dalil Tuhan datang bunuh diri? Mana dalil? Mana? Mana? Gak ada di kitab itu gitu. Berarti doktrin. Berarti yang tadi itu tai kerbau, kalian didoktrin itu adalah beras ketan. Mampus. Itu disebut doktrin. Ini aku mau ke Israel, ke Yerusalem aku. Karena apa? Karena aku mau tahu sejarah itu gitu loh. Silakan pergi ke sana. Gini loh Bang Juma, aku mau gini loh. Kenapa aku perlu menggali sejarah? Bahkan aku mau ke Masjid Al-Aqsa gitu loh. Artinya tunggu dulu. Menghayal boleh kawan, menghayal boleh. Menghayal boleh loh, gini loh. Tunggu dulu. Menghayal boleh. Tunggu dulu. Kenapa bisa sampai berdiri Masjid Al-Aqsa ini? Kan ini pertanyaan. Kenapa bisa berdiri? Kenapa ada sinagog? Kenapa ada di sana gereja tertua? Nah, tuh. Ngopi lah. Mumpung Yesus masih Tuhan, ngopi lah. Masuk ulang generasi. Mana? Tuhan datang bunuh diri, dalilnya mana? Meow. Sadarlah kok kepas. Ini sadar Bunda, makanya saya bilang Yesus itu luar biasa pengorbanannya, sacrifice-nya itu luar biasa loh. Pengorbanannya itu mau dia apa? Kepas, kamu ke Yerusalem sana. Hati-hati kok diludahi loh. Saudara Kepas. Kalau ada seekor anjing diberi oleh penjahat kelas kakap tulang, anjingnya ini terima ndak tulang itu? Kembali kepada anjingnya lah. Sebagai anjing, dia terima nggak tulang tersebut atau dia milih-milih? Ini yang kasih saya penjahat. Kembali kepada anjingnya Bang Juma. Iya, sebagai anjing. Tunggu dulu Bang Juma, jangan apakah anjing itu memilih-milih? Suatu yang gini loh Bang Juma. Yang memberikan ini adalah seorang guru agama.
atau yang memberikan ini penjahat, apakah anjing itu memilih-milih atau tidak? Kembali pada anjingnya kan ku bilang. Kalau seorang ustadz, orang baik, alim ulama, ahli ibadah, memberikan kemudian kepada anjing tulang, diterima, terima. Kalau penjahat yang paling jahat memberikan tulang kepada anjing, diterima enggak? Diterima juga. Kembali, belum tentu. Pasti diterima. Belum tentu. Jangan generalisir Bang Juma. Jangan sesuatu di generalisir, nggak boleh begitu. Gitu coba di mana kamu pernah lihat anjing ketika dikasih tulang milih-milih siapa yang kasih? Jadi gini loh Bang Juma, saya ini kemarin-kemarin pernah nggak kamu melihat anjing diadopsi sama orang yang memeliharanya dari toko hewan, diantarlah ke rumahnya, kemudian dibawa ke rumahnya dikasih makan. Apa kata anjingnya? Oh enggak, aku enggak mau. Aku harus pulang ke rumahku, ke majikanku. Ini tulang segar, ini daging segar. Oh enggak, aku enggak mau. Aku harus balik ke majikanku. Aku suka di sana. Aku nggak mau di sini. Hatiku gelisah dan jadi rasanya pingin mati aja. Pernah nggak ada anjing kayak begitu? Ya tidak. Manusia dengan anjing itu saudara Kepas, siapa yang menjanjikan kenikmatan apalagi telah memberikannya kenikmatan, kenyamanan, maka dia dituhankan. Siapapun yang memberikan dia kenyamanan, si anjing itu akan dia tuankan, akan dia tuhankan, akan dia mengabdi ke situ. Itu jadi tabiat anjing. Ikut Yesus, pikul salib gitu loh, menderita. Terserah kamu. Terserah kamu. Gitu loh. Sebelum sampai ke sana, anjing itu tabiatnya kayak begitu. Siapapun yang memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan kepada dia, mau dia penjahat, iblis sekalipun, kalau setan datang memberikannya anjing, memberikannya tulang, maka iblis pun disembah oleh si anjing. Tanpa menggunakan akal. Siapa tabiat anjing di muka bumi ini? Coba. Ada yang memberikan aturan, Tuhan memberikan aturan. Ya, mau nggak anjingnya? Nggak mau. Iblis datang memberikan tulang, kenyamanan. Jangan kau pakai itu, pemberian Tuhan itu jelek. Masa kau dilarang makan babi, enak aja. Inilah yang kau makan. Anjingnya terima nggak dari setan? Terima. Kenapa? Karena tabiat anjing itu, siapapun yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan untuk dirinya, itulah yang dituhankan. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu. Menyesatkan dengan jalan apa? Menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Tak ada keselamatan di luar Yesus. Dialah jalan satu-satunya Yesus. Emang kayak gitu cara Yesus mengajar? Enggak kan? Baca Matius 16. Matius 19 baca. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan sampai aku supaya aku bisa masuk surga? Ada Yesus mengatakan, hapuskan semua hukum-hukum Tuhan. Jangan kau melakukan hukum Tuhan. Percaya saja aku Tuhan. Ada kayak gitu? Enggak ada. Yesus mengajarkan, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Hormati orang tuamu. Jangan begono. Jangan begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Itu syarat masuk surga. Tidak seperti anjing. Tidak seperti anjing. Anjing itu siapapun kasih dia yang nikmat untuk dirinya, dia tinggalkan. Yesus kasih aturan ketat kayak gitu, anjing terima nggak? Enggak. Mana mau anjing diatur kayak gitu? Nggak mau. Tapi kalau yang datang, bagaimana cara saya bisa selamat, guru? Jangan kau ini, jangan kau itu. Nah ini aja kau makan, ambil ini. Pokoknya ini aja kau nikmati aja nih terus sampainya kau mati. Itulah yang dipercaya sama si anjing. Makanya Yesus berkata, aku domba.
Tidak pantas aku roti. Tidak pantas roti yang disediakan kepada domba diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan Kanaan yang bukan domba ini? Betul, Tuan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah dari meja domba majikannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Besar imanmu ibu. Iya. Jadilah seperti anjing yang mau kau lakukan. Apapun yang kau lakukan. Jadilah anjing yang itu narasinya. Loh, Yesus yang mengatakan itu, Matius 15. Saya tahu, udah saya baca itu Bang Juma tentang remah, tentang wanita Samaria, apa semua segala macam. Saya udah tahu. Artinya jangan mempelintir tadi tentang binatang tadi gitu loh. Nanti pengikut Bang Juma tersesat semua, terlalu dalam gitu loh. Mau diangkat sulit gitu loh. Dalam gitu loh. Gurunda kena report lagi. Wah. Ini gara-gara Kepas ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terlalu semangat, Bang Juma terlalu semangat itu. Kau aja yang nggak paham Kepas. Ya, mungkin mau Kami iklan kan dulu Bang Kaisar. Silakan Bang Kaisar. Baik. Terima kasih ya Bang aku. Assalamualaikum Bang Andi. Zulkifli, Bunda Mila, Bunda Rama. Aduh, iya Bang Kaisar. Gara-gara kau ini Kepas. Ya teman-teman, dikencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik, mohon ya, kencangkan tap-tap layarnya. Belum naik ya Gurung deh ya. Belum. Mungkin beliau lagi ganti akun dulu. Baik. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang mencari keimanan, saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi forum debat di frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan Kasih Mati. Begitu banyak denominasi yang praduga, semua merasa benar dan bangga. Polemik ini tidak selesai dan tidak terjaga. Alangkah baiknya Kepas kau ikutan saja itu ajaran Nabi Loga. Jadi saya menyimpulkan ada cerita lucu dari pimpinan Tungtung. Si Kepas berkata Injil ibu kandung. Setelah diulik ternyata ibu sambung melahirkan cerita Tuhan mati tergantung. Setelah diperiksa oleh dokter jiwa, kafir bermimpi ingin masuk surga. Namun hasil akhir dari diagnosa, kafir banyak rencana tapi kekurangan dana. Dari persatuan sampai perpecahan, dari perkumpulan sampai pembubaran. Banyaklah penipu Lewi berkeliaran, berbondong merebut raih perpuluhan. Oke. Lejunta udah berapa lama mualaf? Kayaknya semangat kali dia. Kata Kepas dia pria panutan yang salut, tidak menikah bisa menjadi karena takut. Itu sebabnya Kepas ngomong carut marut, endingnya Kepas bertahan menjadi jomblo akut, pimpinan Denom beras ketan dan pulut. Di Amerika 12.30 siang Bang Jo.